Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Ajar Berfarm, channel yang mengulas tentang rawatan burung berkicau. Oke kawan-kawan, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi atau menterapi burung cendet yang mengalami macet karena stres yang jadinya akhirnya mungkin miyik, balon, dan tidak mau bunyi. Oke, mungkin saat ini kawan-kawan di rumah punya cendet yang sedang stres karena mungkin baru beli atau mungkin juga karena sering melihat kendaraan. Nah, cendet kawan-kawan mungkin ketika macet bunyi ini mungkin ada yang jadinya balon, ada juga yang jadinya mie. Nah, di sini saya ingin berbagi tips atau berbagi rawatan yang biasa saya lakukan ketika mendapatkan cendet yang mengalami stres atau cendet yang macet bunyi. Oke, ada 3 tahap yang perlu kita lakukan ketika kita mendapati cendet kita itu macet bunyi. Yang pertama, itu kita terapi selama 1 minggu berturut-turut dan tidak terputus ya kawan-kawan. Oke, yang pertama itu kita lakukan pemandian malam. Jadi cendet yang macet bunyi itu perlu dilakukan pemandian malam secara rutin. Waktunya itu antara pukul 18 sampai pukul 20. Jangan terlalu malam ya kawan-kawan. Kalau terlalu malam itu kasihan cendet kita. Dan pastikan ketika memandikan burung cendet yang macet ini dalam keadaan basah kuyup. Jadi sampai bulu-bulunya itu benar-benar basah, kita semprot dengan embun. Jadi dengan semprotan sprayer itu dan semprotannya itu yang sangat kecil-kecil atau berembun saja. Lakukan terus-menerus selama 1 minggu setiap malam. Kemudian yang kedua, itu kita melakukan pemangkasan ekstra puding. Nah, ini mungkin beda ya dengan teman-teman. Mungkin teman-teman biasanya kalau punya cendet stres di jor ekstra puding, kalau saya biasanya itu malah saya pangkas ekstra pudingnya. Kalau biasanya itu saya berikan 55 ataupun mungkin 77, itu akan saya kurangi. Jadi tinggal 3 saja, 3 pagi dan 3 sore. Nah, tujuan dari pengurangan EF ini sebenarnya untuk menstabilkan birahi dari cendet. Cendet yang kita mandikan malam, kalau kita jor dengan ekstra fooding yang banyak, itu memang benar. Dia akan cepat untuk bunyi. Tetapi kestabilannya ini yang sulit dipertahankan menurut pengamatan saya. Karena burung yang dalam sering mandi, kemudian ekstra fooding banyak, itu birahinya akan naik dan cenderung mengalami over birahi. Oke, dalam jangka pendek itu akan baik-baik saja. Dalam jangka pendek cendet kawan-kawan mungkin akan bunyi, akan gacor lagi. Tapi kalau lama-kelamaan itu nanti terus dijor seperti itu, cendet akan over birahi dan banyak lagi masalah yang muncul. Seperti mungkin akan mungkruk, kemudian ketika ada orang itu akan ngejar. Dan kalau yang paling parah itu bisa mengakibatkan salto. Jadi kalau saya itu lebih memilih untuk melakukan pemangkasan ekstra fooding daripada jor ekstra fooding. Kalau dengan proses jor ekstra fooding mungkin sehari 2 hari cendet itu sudah akan kembali bunyi. Cuman itu nanti kurang stabil menurut pengamatan saya, yaitu tadi akan menimbulkan masalah di belakangnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah kita lakukan full rodong. Jadi cendet yang sedang mengalami stres atau macet bunyi itu kita full rodong. Kita full rodong dan kita buka itu hanya saat perawatan saja. Jadi pagi kita buka sambil kita bersihkan atau terus kemudian sore itu kita buka, kita bersihkan juga, dan juga malam itu kita buka ketika proses pemandian sampai basah kuyup tadi. Jadi
untuk cendet seperti ini jemur. Jadi usahakan jangan dijemur dulu, karena yang kita kejar itu adalah birahinya. Kalau tidak birahi, cendet itu juga jadi malas bunyi. Stres itu juga jadinya malas bunyi. Makanya yang dikejar itu adalah birahinya. Jadi cendet itu kita full kerodong dan tidak kita jemur. Nanti kalau kita jemur, khawatirnya yang muncul itu malah emosinya dulu, galaknya dulu, masalahnya dulu, tapi bukan bunyinya dulu. Jadi nanti setelah diterapi ini mau bunyi, 1 minggu kita terapi ini, cendet mau bunyi lagi, baru kita lakukan perawatan harian secara bertahap. Penjemuran juga kita mulai dengan bertahap. Kalau setelah rawatan ini dan kita mulai rawatan jemur lagi, ketika kita jemur mungkin durasi 1 jam itu sudah menunjukkan cendet itu galak atau mungkin over emosi, nabrak-nabrak, kurangi. Kita lakukan secara bertahap saja. Karena memang dalam perawatan apapun, baik itu burung ataupun hewan yang lain, itu memang butuh kesabaran yang tinggi. Kalau kita maunya instan, itu ada. Instan mungkin didoping, tapi ya efek jangka panjangnya ya buruk. Kalau tidak mengkonsumsi doping atau obat-obatan lagi, ya cendet itu akan kembali lagi stres dan akan stresnya lebih parah. Oke kawan-kawan, demikian tadi tips dari saya 3 cara atau 3 tahapan untuk mengatasi cendet yang macet bumi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan terima kasih yang sudah like dan subscribe. Kritik dan saran silahkan tinggalkan di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.